Disitulah saya, Ronasih, diperkosa berulang-ulang. Kami hanya ada waktu jeda istirahat sejenak sebelum rutin diperkosa lagi dan lagi. Setiap pagi dibagi, satu perempuan diperkosa oleh 4 laki-laki. Halo, jumpa lagi dengan saya, Ana Marsyana. Saya punya 4 playlist. Jalan-jalan bersama dengan Ana Marsyana, belajar bersama dengan Ana Marsyana, cerdas bersama dengan Ana Marsyana, dan seri tokoh-tokoh perempuan dan sejarah. Jadi, jangan lupa tonton terus, like, share, dan subscribe. Dalam seri perempuan dan tokoh sejarah, kita punya mini seri untuk kalian, untuk teman-teman, yaitu seri perempuan-perempuan yang terhilang dan tak terbilang. Ada banyak perempuan-perempuan yang terhilang dalam sejarah dan karenanya tak terbilang, padahal mereka punya kisah hidup yang luar biasa, punya perjuangan yang luar biasa. Di Indonesia kita punya misalnya perempuan-perempuan penyintas Yugun Ianfu, perempuan-perempuan yang tidak bisa pulang karena peristiwa 65, juga perempuan-perempuan pejuang yang namanya terlupakan dalam buku sejarah, tetapi perjuangannya layak untuk kita angkat dan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Karena itu, stay tune. Obrolan kita dalam seri perempuan yang terhilang dan tak terbilang kali ini adalah tentang penyintas Yugun Ianfu. Apa itu Yugun Ianfu? Yugun Ianfu kalau diterjemahkan secara literer dari bahasa Jepang artinya adalah perempuan penghibur, comfort women kalau dalam bahasa Inggrisnya. Yugun Ianfu adalah para perempuan penghibur atau perempuan yang dipaksa menjadi penghibur oleh tentara Jepang pada masa kependudukan Jepang pada periode Perang Dunia II antara 1942 sampai 1945. Menurut riset yang dilakukan oleh Dr. Hirofumi Hayashi dari Jepang, seorang profesor dari Universitas Kanto Gakuin, Yugun Ianfu tersebar di negara-negara yang pernah menjadi okupansi atau menjadi jajahan dari Jepang. Antara lain misalnya dari Jepang sendiri yang dibawa ke tempat negara-negara di mana Jepang melakukan okupansi, kemudian Korea, Tiongkok, Malaya pada waktu itu. Kalau yang Malaya sekarang itu meliputi Malaysia dan Singapura, kemudian juga Myanmar, Vietnam, dan tentu saja Indonesia. Kita ada di dalam penjajahan Jepang selama 3 tahun, 42 sampai 45, dan termasuk negara-negara Eropa, diantaranya ada Perancis dan Belanda. Jumlah Yugun Ianfu menurut beberapa riset itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan jumlahnya itu antara 20.000 sampai 30.000. Tetapi kalau dari dokumentasi yang saya baca dari para penyintas Yugun Ianfu, mereka mengatakan jumlahnya jelas jauh lebih banyak dari yang disebutkan tadi. Dan ini didukung oleh data riset yang dilakukan oleh seorang profesor sejarawan dari Cina, yaitu Profesor Hua Lun Huang.
dalam bukunya yang berjudul The Missing Girls and Women of China, Hong Kong, and Taiwan, A Sociological Study of Infanticide, Forced Prostitution, Political Imprisonment, Ghost Brides, Runaways, and Throwaways, menyebutkan bahwa jumlahnya itu tidak kurang dari 300.000 orang. Dia mengatakan secara pasti di dalam bukunya itu bahwa jumlahnya itu antara 360 sampai 410.000 orang. Di Indonesia sendiri terdapat 1.156 perempuan yang pada waktu itu direkrut secara paksa, meskipun dengan dibohongi begitu ya, dengan tipuan-tipuan, tetapi sebenarnya direkrut secara paksa oleh tentara Jepang untuk menjadi Yukun Ianfu. Mereka diambil begitu saja di jalan, di pasar, di rumah, dan kemudian diiming-imingi untuk menjadi penghibur gitu, dalam arti pekerjaan, menjadi penyanyi, menjadi pemain sandiwara, aktris, menjadi pekerja di restoran, yang merupakan pekerjaan yang atraktif, yang terhormat begitu, dengan gaji yang lumayan tinggi. Sehingga gadis-gadis muda, mungkin bisa dibilang remaja, bahkan anak-anak, karena menurut kesaksian yang saya baca dari para penyintas Yukun Ianfu, mereka diambil paksa ketika mereka berusia antara 12, 13 sampai 14 tahun gitu. Dalam kesaksian yang saya baca dikatakan begini, saya bacakan. Mereka yang cantik-cantik dijemput paksa oleh tentara Jepang, dibawa naik truk menuju bangunan besar di kota masing-masing. Bangunan besar ini biasanya merupakan bekas rumah sakit, bekas barak tentara, bekas asrama, atau bekas panggung teater, panggung sandiwara begitu ya. Yang kemudian diubah oleh tentara kependudukan Jepang menjadi ianju atau rumah bordil, tempat perbudakan seks untuk para tentara Jepang. Dikatakan bahwa rumah bordil ini punya peran penting untuk menjaga moral para tentara Jepang supaya tetap semangat berjuang di medan perang. Salah satu penyintas dikutip mengatakan begini, seandainya saja saya dulu jelek, mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin saya tidak akan semenderita pada waktu zaman perang sampai seperti sekarang ini. Karena kami semua tahu bahwa semua gadis yang jelek atau dianggap jelek setelah ditangkap itu kemudian dipulangkan kembali, dilepas setelah 2-3 hari, maksimal 2 minggu mereka dilepas. Dalam hal ini saya menyesali bahwa saya termasuk kategori yang dianggap cantik. Di Serang, rumah bekas Ianyo yang itu dikenal oleh warga sekitar sebagai rumah panjang. Disitulah dulu Ianjo atau rumah bordil ini beroperasi. Ronaseh, seorang penyintas Yukun Ianfu, pernah diwawancarai oleh Vibe pada tahun 2018, 2 tahun yang lalu, itu pernah mengatakan begini, disitulah saya, Ronasih, diperkosa berulang-ulang. Kami hanya ada waktu jeda istirahat sejenak sebelum rutin diperkosa lagi dan lagi. Setiap pagi dibagi, satu perempuan diperkosa oleh 4 laki-laki.
Ronase adalah seorang penyintas Yugun Ianfu yang berasal dari Serang. Para mantan Yugun Ianfu masih merasakan trauma. Bahkan setelah sekian puluh tahun kemudian, trauma fisik, trauma psikologis, dan juga mengalami gangguan fisik akibat pengalaman pahit yang pernah mereka alami selama 3 tahun itu. Belum lagi tentu saja masyarakat yang tidak memperoleh informasi tentang Yugun Ianfu secara benar, berbisik-bisik hanya dari bisik-bisik tetangga, kemudian mengatakan, menstigma bahwa mereka ini adalah gadis-gadis penghibur tentara Jepang pada masa pendudukan Jepang pada waktu itu. Sehingga bukan hanya mereka mengalami trauma psikologis, trauma fisik, tetapi juga masih terus mendapatkan stigma negatif dan mendapatkan perlakuan yang negatif dari masyarakat sekitar di masa tua mereka sekian puluh tahun kemudian. Website ianfuindonesia.webs.com mendokumentasikan banyak fakta, cerita, data tentang Yugun Ianfu khususnya dari Indonesia. Misalnya ada beberapa cerita yang akan sedikit kita angkat dalam obrolan kita kali ini. Tentu tidak bisa panjang lebar, tetapi minimal memberi gambaran kita tentang bagaimana mereka harus berjuang dengan trauma mereka selama puluhan tahun gitu ya. Satu contoh, selain tadi Ronase, kemudian ada juga yang saya lupa sebutkan namanya tadi, yang menyesal bahwa dia cantik, yaitu namanya Emah dari Cimahi. Maka sosok berikutnya adalah sosok yang bernama Dali, seorang penyintas Yugun Ianfu dari Makassar. Dali, perempuan muda yang pada waktu itu masih umurnya baru belasan tahun. Ketika mudanya, setelah dijebloskan ke dalam perangkap Ianjo oleh tentara Jepang, dan setelah pendudukan Jepang berakhir, dia memutuskan untuk tidak pulang ke Makassar. Kenapa? Karena dia terpaksa harus melahirkan bayi hasil perkosaan tentara Jepang. Dali diceritakan hidup sangat susah untuk menghidupi dirinya, ditambah bayinya, plus menghadapi stigma dari masyarakat. Dan kemudian Dali, si korban sekaligus penyintas Yugun Ianfu ini, kemudian bekerja sebagai kuli panggul di pasar untuk menghidupi dirinya dan anak yang dilahirkan dari perkosaan tentara Jepang di Ianjo, di rumah bordil masa kependudukan Jepang. Mereka yang pernah menjadi Ianfu tidak bisa lagi hidup normal. Tubuh dan jiwanya hancur dan sulit untuk recovery ya, untuk mendapatkan pemulihan, karena bukan hanya mereka tidak punya tempat bercerita pada waktu itu, tidak ada orang yang bisa menjadi tempat untuk mereka bercerita, apalagi untuk menyembuhkan trauma mereka. Sementara bercerita saja tidak punya tempat itu. Banyak penyintas Ianfu yang di kemudian hari tidak bisa memiliki anak karena ditemukan alat reproduksi mereka sudah hancur. Bahkan beberapa ditemukan bahwa rahimnya sudah membusuk. Mereka kehilangan masa remaja, mereka kehilangan masa sekolah, mereka kehilangan masa-masa yang harusnya menjadi masa yang indah, usia remaja sampai rata-rata sampai 16 tahun. Perkosaan, apapun kondisinya, apapun latar belakangnya, selalu meninggalkan luka yang dalam dan trauma yang berkepanjangan. Tidak ada terapi fisik maupun mental yang bisa menyembuhkan 100% trauma yang ditinggalkan akibat perkosaan. Karena itu saya masih sering membaca meme, joke-joke di WhatsApp group yang menjadikan perkosaan sebagai sebuah candaan. Saya mau sekali lagi mengatakan, please deh, perkosaan sama sekali bukan candaan.
para Yukun Ianfu, para penyintas Yukun Ianfu, mereka menerima kehidupan masa lalu dengan diam dan dalam diam, semata-mata hanya agar dapat bertahan hidup. Salah satunya adalah Ibu Dali dari Makassar tadi. Kisah yang mirip juga diceritakan oleh Ronasih yang tadi sempat saya sebut namanya, dari Serang, Banten. Kemudian juga ada Niem dari Jateng. Kemudian juga ada Emah dari Cimahi. Dan saya yakin banyak di antara teman-teman yang pernah mendengar nama ini. Momoye adalah nama bekennya ketika dia menjadi Yukun Ianfu, nama yang diberikan kepadanya, parapan atau nama nickname yang diberikan kepadanya. Sedangkan nama aslinya adalah Ibu Mardiem yang berasal dari Jogja. Saya punya lukisan Ibu Mardiem, nanti saya akan tunjukkan di akhir dari video kita ini. Mardiem alias Momoye sampai akhir masa hidupnya mengabdikan dirinya menjadi koordinator, menjadi ketua dari penyintas Yukun Ianfu Indonesia tanpa kenal lelah memperjuangkan apa yang menjadi hak dari para Yukun Ianfu, antara lain untuk direhabilitasi namanya, untuk menuntut pemerintah Jepang untuk meminta maaf, dan kemudian merehabilitasi dan memberi kompensasi. Sampai beliau meninggal, dan bahkan sampai hari ini sekian tahun kemudian setelah beliau meninggal, apa yang menjadi tuntutan Yukun Ianfu Indonesia masih jauh panggang dari api. Mardiem lahir di Yogyakarta sekitar tahun 29, sekitar karena kita tidak tahu. Menurut pengakuannya bulan Februari 29. Ayahnya bernama Irojoyo adalah seorang abdi dalem di Keraton Ngayogyakarta, bergelar Kanjeng Ratu Temenggung Surya Taruna. Meski penghasilan ayahnya kecil, penghasilan keluarganya kecil, tapi Mardiem masih tergolong keluarga yang berkecukupan. Sejak kecil, Mardiem tidak merasakan kasih sayang ibunya karena ibunya meninggal ketika melahirkannya pada usia kandungan yang masih 7 bulan. Namun demikian, ia berbahagia karena ia tumbuh bersama kakak-kakak yang mengasihinya, yaitu Jainem, Kardiem, dan Ngatini. Mardiem kecil, sejak masih kecil, dia bercita-cita untuk menjadi penyanyi, menjadi seniman atau seniwati, menjadi pemain panggung. Gitu. Dan diceritakan ketika dia berusia 13 tahun, saat itulah dimulainya masa kependudukan Jepang di Indonesia. Cita-citanya masih sama, dia ingin menjadi penyanyi panggung, ingin menjadi pemain sandiwara. Ia lalu mendengar bahwa pemerintah Jepang membuka lowongan kerja bagi perempuan untuk dipekerjakan sebagai pelayan restoran dan kemudian juga dilatih menjadi penyanyi di restoran, penyanyi dan pemain panggung di tempat bekerja itu. Maka ketika dia ditawari untuk menjadi penyanyi dan bekerja di restoran, ia pun langsung menyediakan dirinya. Dia mendaftarkan diri dan dengan kepolosan hatinya yang begitu gembira, dia membayangkan dirinya dia akan menjadi penyanyi yang terkenal di atas panggung. Singkat cerita, dia dijemput oleh tentara Jepang dan dengan hati yang berbunga-bunga, dia dibawa ke Kalimantan. Setiba di Kalimantan, tepatnya di Telawang, di sebuah perkampungan di pinggir kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Mardiem menceritakan waktu itu dengan kurang lebih 24 orang temannya yang kebanyakan berasal dari Ambarawa dan Yogyakarta, menempati sebuah kamar berukuran 7,5 meter, 24 orang. Dengan perlengkapan sebuah tempat tidur, meja dan kursi. Kamar Mardiem sendiri bernomor 11 dan ia mendapat panggilan Momoye. Dalam bahasa Jepang sebetulnya artinya penyanyi. Firasat buruk segera membayangi Mardiem. Dia merasa ada yang tidak benar.
Dia begitu risau membayangkan dirinya dan kawan-kawannya akan dijadikan apa dengan mendapatkan kamar seperti itu dan situasi yang jauh berbeda dari apa yang dia bayangkan bekerja di restoran sebagai penyanyi. Dia mulai risau. Dia mengatakan, "Kala itu saya gelisah dan takut sekali. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya menangis sepanjang malam. Saya teringat almarhum bapak di kampung. Saya teringat semua saudara-saudara saya. Saya menangis dan menangis. Saya menyesal menghadapi kenyataan bahwa cita-cita sebagai penyanyi harus kandas." 2 hari kemudian, datang seorang laki-laki Jepang yang berewokan, yang kemudian diketahuinya ternyata adalah asisten dokter di klinik kesehatan itu. Lelaki itu merayunya dan kemudian memaksanya untuk memenuhi nafsu birahinya. Laki-laki itu dengan kasar merenggut keperawanan Mardian. Dengan sekuat tenaga saya berusaha melawan untuk menghindar. Tetapi cengkeraman tangan laki-laki itu begitu kekar dan berotot, bahkan semakin kuat. Badan lelaki itu begitu kekar, begitu kuat. Bahkan kemudian saya terdorong ke dinding. Mengingatnya, terasa sakit dan hancur. Belum hilang rasa nyeri yang dideritanya, datang lagi lelaki kedua, sama memaksanya, menyetubuhinya tanpa memberinya kesempatan beristirahat, dan lelaki ketiga dan keempat dan seterusnya. Namun semua pengalaman itu ternyata tidak membuat Mardian kemudian berhenti bersuara, karena dia sampai akhir hayatnya kemudian mendedikasikan hidupnya untuk menyuarakan apa yang dia dan ratusan ribu perempuan penyintas Yugun Ianfu yang lain di dunia telah alami. Dia bersama dengan ribuan perempuan dari belahan dunia yang lain mondar-mandir ke Jepang untuk menyuarakan hak dan tuntutannya kepada pemerintah Jepang. Bagaimana sikap pemerintah Jepang? Bagaimana sikap pemerintah Indonesia? Bagaimana sikap masyarakat? Bagaimana sikap dunia internasional? Sayangnya, baik pemerintah Jepang maupun pemerintah kita sendiri masih tidak memberikan dukungan kepada perjuangan ribuan perempuan penyintas Yugun Ianfu itu. Pemerintah Jepang masih tidak mengakui keterlibatannya dalam praktek perbudakan seksual di masa Perang Asia Pasifik. Pemerintah Jepang berdalih mengatakan bahwa Yugun Ianfu itu adalah sebuah rumah prostitusi biasa yang dikelola oleh swasta, dan di seluruh dunia ini negara mana sih yang tidak punya prostitusi, itu dalihnya. Karenanya pemerintah Jepang menolak untuk meminta maaf. Meskipun pada tahun 1995 Perdana Menteri Jepang waktu itu adalah Tomichi Murayama pernah menyiratkan permintaan maaf secara pribadi, tidak mewakili negaranya. Tetapi kemudian kabinet-kabinet berikutnya, Perdana Menteri berikutnya, sampai yang terakhir kita catat itu tahun 2007, Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dengan menyanggah keterlibatan militer Jepang dalam praktek perbudakan seksual di negara-negara kependudukan Jepang. Bagaimana pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia menganggap masalah Yugun Ianfu sudah selesai. Bahkan kemudian mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Jepang, terutama terkait ekonomi. Dan hingga kini, meskipun banyak organisasi non-pemerintah, termasuk di Indonesia, terus memperjuangkan nasib
penyintas Yugun Ianfu, pemerintah Indonesia masih belum memberikan suaranya. Sedangkan masyarakat Indonesia sendiri sampai hari ini masih banyak yang belum tahu apa itu Yugun Ianfu, apalagi mengetahui perjuangan mereka, struggle mereka. Karenanya ketika mereka mendengar Yugun Ianfu lalu mereka mungkin browsing begitu, googling, menurut cerita para penyintas mereka lebih banyak mendapatkan semacam cemoohan gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih tuntutan para Ianfu ini? Saya mencatat ada 3 tuntutan Ianfu yang sangat masuk akal. Yang pertama adalah pemerintah Jepang masa kini harus mengakui secara resmi dan meminta maaf bahwa perbudakan seksual dilakukan secara sengaja oleh negara Jepang selama Perang Asia Pasifik 1931 sampai 1945, terutama di Indonesia 1942-1945. 2. Menuntut para korban direhabilitasi namanya dan diberi santunan sebagai korban kejahatan perang atas kehidupan yang sudah dihancurkan oleh militer Jepang. 3. Menuntut dimasukkannya sejarah gelap Yugun Ianfu ke dalam kurikulum sekolah di Jepang agar generasi muda Jepang mengetahui kebenaran sejarah Jepang. Sampai saat ini masih belum masuk dalam kurikulum formal, resmi, ofisial pendidikan di Jepang. Bagaimana sikap internasional? Tahun 92 untuk pertama kalinya seseorang yang bernama Kim Hak-sun, korban asal Korea Selatan, membuka suara dan mengajak para penyintas Yugun Ianfu yang lain untuk bersuara ke publik. Setelah itu bergabung 1, 2, 100, 200 dan ribuan penyintas Yugun Ianfu dari belahan dunia. Hingga tahun 2000 terselenggara pengadilan rakyat yang dikenal dengan Women's International War Crimes Tribunal on Japanese Military Sexual Slavery atau dikenal juga Tribunal Tokyo yang menuntut pertanggungjawaban Kaisar Hirohito dari pihak militer Jepang atas praktek perbudakan seksual Yugun Ianfu. Tahun 2001 ada final keputusan yang dikeluarkan oleh Tribunal The Hague atau Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda. Oktober 2007, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang menekan pemerintah Jepang agar memenuhi tanggung jawab politik atas isu masalah Yugun Ianfu ini. Tapi sampai sekarang Jepang tetap tidak bergeming. Terakhir tahun 2011, Korea Selatan meresmikan patung yang mereka sebut patung perdamaian atau seringkali dalam bahasa Korea disebut Songyosang, artinya patung gadis. Oleh Jepang disebut Ianfu, patung gadis, patung perempuan. Dibangun di depan kedutaan besar Jepang di Korea Selatan, yang kemudian membuat Jepang marah dan seingat saya menarik duta besarnya pada waktu itu, sehingga hubungan menjadi tidak harmonis antara Jepang dan Korea Selatan. Patung ini didirikan sebagai lambang peringatan korban perbudakan seksual dan didirikan di depan kantor Jepang di Korsel tadi sebagai simbol yang mengingatkan tuntutan Korea Selatan atas permintaan maaf resmi dari pemerintah Jepang. Patung ini diresmikan tanggal 10 Desember yang adalah Hari HAM Sedunia tahun 2011. Demikianlah kisah Yugun Ianfu dan para penyintas. Satu persatu mereka sudah meninggalkan kita, termasuk Ibu Mardiem Momoye yang merupakan koordinator dari penyintas Yugun Ianfu Indonesia. Tapi perjuangan mereka belum selesai. Saya harap obrolan kita kali ini membuat teman-teman mengetahui kisah mereka dan memberikan simpatinya, bahkan memberikan dukungannya untuk terus memperjuangkan agar tuntutan mereka didengarkan
oleh pemerintah Jepang dan juga agar pemerintah Indonesia mau mendukung secara resmi menyatakan sikap tuntutan kepada pemerintah Jepang. Karena mereka berhak untuk direhabilitasi namanya, berhak rehabilitasi hidupnya, minimal anak cucu mereka. Sampai di sini obrolan kita, semoga memperluas wawasan kita dan menumbuhkan jiwa kemanusiaan kita. Dan jangan lupa terus menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri. Saya mau nunjukin lukisan yang saya sebutkan tadi, yaitu lukisan Ibu Mardiem. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Lukisan ini dilukis oleh teman baik saya, sahabat saya, seorang feminis, aktivis perempuan, juga seorang pengajar, dosen, Dewi Chandraningrum, yang aktif melakukan advokasi untuk perjuangan pemenuhan hak para penyintas Yugun Ianfu di Indonesia dengan melukis, menggalang dana, juga membuat syal-syal yang isinya adalah lukisan-lukisan dari penyintas Yugun Ianfu. Teman-teman bisa Google Dewi Chandraningrum, dan kalau mau membantu mendukung perjuangan para penyintas Yugun Ianfu, bisa ikut mengoleksi lukisan-lukisan Dewi Chandraningrum.